Oke guys, kita lanjut lagi cerita BTTH Season 5 episode 97 part 2. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Seorang tokoh cantik yang anggun, duduk di kursi batu, di sebuah halaman kecil yang tenang di dalam klan-klan. Han, matanya yang cantik sedikit linglung saat mereka berkeliaran di kamar. Han Sui saat ini jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Meskipun dia masih memancarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sui menghela nafas pelan saat matanya yang cantik terfokus sejenak. "Suer, kamu sudah berlari kemari setiap hari." Suara lembut tanpa daya terdengar dari belakang Han Sui saat dia menghela nafas. Han Sui menoleh dan menemukan bahwa atau itu adalah Nan Yui. Wajah Han Sui yang cantik berubah sedikit merah. Dia melihat rasa iba di wajah Han Yui ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, apakah dia akan datang?" Han Yui terkejut ketika dia mendengar ini. 7 hari sudah lewat, dan tidak ada kabar tentang Xiao Ya. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukan orang yang kejam. Namun, beberapa hari ini menunggu telah menyebabkan kepercayaan di hatinya untuk berayun secara signifikan. Dia harus, kemungkinan akan datang. Han Yui akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Aku harap dia tidak akan datang." Ketiga orang tua dari Wen Awakening Northern Pavilion adalah orang-orang yang bahkan kakek buyut sangat ketakutan. Meskipun Xiao yang sangat kuat, dia mungkin tidak cocok untuk 3 orang tua. Han, bulu mata Sui yang panjang berkedip dengan lembut saat dia berbicara dengan lembut. "Bukankah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah kamu telah salah menilai dia?" Han Yui mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sui merajut alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih mengangguk serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang." "Gadis bodoh." Han Yui menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sui dan menghiburnya dengan senyuman, "Tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di Tianbi City dengan sayap tulangnya yang indah, dan kalahkan bangsit-bangsit itu dari Wen Awakening Northern Pavilion." Han Sui tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan lengannya dan membungkusnya di pinggang sempit Han Yui. Kepalanya bersandar di bahu Han Yui, dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sui dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sui baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura megah yang tidak sedikit tersembunyi menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh Tianbei City telah menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah yang berasal dari aura. Sinar cahaya memotong udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. "Xiao Yan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang lama telah memenangkan pertaruhanku kali ini." Tianbei City, yang telah tenang selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak pandangan memanas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa peri itu Tianbei City tidak lagi tenang hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar klan. Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Surgawi sinar cahaya menerobos udara dan tiba. Tampak seperti bintang jatuh dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas Tianbei City dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. "Au!" Tianbei City secara bertahap menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang mengalir turun dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jernih saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota memancarkan suara berdetak terus-menerus. Meskipun hujan datang dengan tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang masuk ke gedung. Banyak figur manusia berada di bawah badai ketika tatapan mereka yang agak memanas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak mengharapkan pemuda ini
yang disebut Xiaoyan, untuk mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa atau itu Tianbeichite sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang mengangkat kepala mereka merasa sedikit hormat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Hanya keberanian orang ini cukup untuk membuat mereka mengangkat jempol mereka. Siung siu, siung siu, siung siu, siung. Tirai hujan sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin angka muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam terpancar dalam tirai hujan. Siapa kamu? Xiaoyan, pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang telah memasuki radius 10 kaki tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada dinding yang tak terlihat menutupi tubuhnya. Suara tenang juga perlahan-lahan keluar dari langit, sementara semua ini terjadi atas perintah tetua, bunuh Xiaoyan, lakukan. Mata pria berbaju hijau di depan segera menjadi dingin setelah mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti, teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin tokoh bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar, dan lebih dari selusin tombak berwarna perak muncul. Tombak-tombak itu bergetar, menembus tirai hujan, dan menambah ke arah Xiaoyan sambil membawa angin tajam. Melihat ini, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin. Tangannya sedikit meringkut dan nyala api hijau yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glass Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Pavilion Wing Awakening. Suhu panasnya menyebabkan para anggotanya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api itu mendekat dengan cara yang seperti kilat. Api ekornya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam terdengar, karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada mereka, dan berulang kali, seruan tanpa sadar terdengar dari dalam Tianbeichite ketika semua orang melihat Xiao yang secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Do Wang dari Pavilion Wing Awakening. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Du Huangs. Xiao yang tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wing Awakening Pavilion hanya sekuat ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting untuk melangkah maju. 3 tetua, kamu harus secara pribadi datang dan menangkap aku jika itu adalah niat kamu. Mata tajam Xiaoyan tiba-tiba ditembak ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wing Awakening Pavilion. Teriakan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meski hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi yang lebih muda yang kami bertiga telah bekerja sama untuk menangkap sejak kami menjadi tetua dari Pavilion Utara. Suara samar yang samar-samar membawa seuntai guntur yang bergemuruh pelan terdengar. Segera, tirai hujan di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. 3 orang tua melangkah melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Mata Xiaoyan sedikit menyusut ketika melihat ketiga pria tua itu melangkah ke udara dan menuju ke sana. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat daripada Chen Yu dari tebakannya. Sepertinya mereka semua adalah bintang 5 Duzong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiaoyan tentang aura seorang pria tua dengan alis berwarna perak panjang, sepertinya dia telah mencapai puncak bintang 5 Duzong. 3 bintang 5 Duzongs telah muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan dari Pavilion Utara. Jika 4 pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Pavilion Wing Awakening ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi top di Central Plains. Sangat mungkin bahwa atau itu kalian bertiga adalah Fan Lei dan Dian Elder Sikar. The Wing Awakening Pavilion benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi dari Kum. Xiao yang perlahan berkata, kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Itu tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar berisi guntur yang gemuruh. Tampaknya sifat alamiahnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan.
Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiao Yan agak menjawab. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan menewaskan tetua dari Commonwealth Lightning Northern Pavilion. Pelanggaran ini tidak dapat diampuni karena kamu menjadi generasi muda. Kami akan memungkinkan kamu untuk kembali bersama kami ke Wayne Lightning Pavilion. Pavilion kepala mungkin murah hati dan menyelamatkan hidupmu. Seorang lelaki tua dengan banyak cahaya yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak, jika aku harus pergi ke sana, aku mungkin benar-benar tidak memiliki cara bertahan. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab, mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala pavilion mengatakan bahwa, dan itu siapapun yang membunuh anggota Wayne Lightning Pavilion, kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkannya di Oki, dan memenjarakannya di Wayne Lake Tower selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa atau itu mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota Wayne Lightning Pavilion kami di masa depan. Kekakuan yang gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan secara bertahap menjadi cold ketika dia mendengar kata-kata kasar orang tua ini. Lumpuhkan seseorang Douki dan memenjarakannya selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrem, sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan air tidak menuayang muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin, karena fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyum dingin. Kamu ingin melumpuhkan Douki aku? Aku akan melihat, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga angin penanda pemanasan. Angin berubah sedikit saat pertempuran setan bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Dozong, bahkan pavilion angin kilat. Kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak disangka bahwa, atau itu kamu memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup kamu. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia bertanya perlahan. Kekuatan spiritual yang jauh megah sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir ketika suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang megah, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata terkejut pada saat ini. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai sempat berhenti karena ini. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak acuh tak acun, auranya yang menjulang akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng Lei dan Dian Elders. Suara tenangnya sepertinya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tian Xiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak dari bintang 7 Dozong dan mendekati level bintang 8. Selain itu, kekuatan semacam itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Bahwa bagi itu, ada tubuh roh yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak, sulit bagimu untuk mencapai tingkat itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dari dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia benar-benar mampu mengidentifikasi sumber kekuatannya dalam sekejap. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Hong Tian Xiao, kami akan meninggalkan boneka itu untukmu. Ah, Elder Lei, kau dapat yakin bahwa atau itu boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menangguhkan dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tian Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit setelah melihat ini. Orang tua ini, sesosok tiba-tiba muncul dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tian Xiao muncul. Namun, alis lama, ekspresi orang tua berubah sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa atau itu klan Han, kamu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar
Teriakan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi yang berjuang. Tuan-tuan, ini adalah masalah antara Wang Lightning Pavilion dan aku. Kamu seharusnya tidak campur tangan, tawa samar. Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiao Yan, itu benar-benar masalah gembira bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wang Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi dengan kemarahan saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Angin Lightning Pavilion Utara dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi alis orang tua yang panjang alisnya berangsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya terdengar di seluruh kota. Ya Pak. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara penuh hormat segera dipancarkan dari seluruh Tianbei City. Cila terdengar dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk bentuk sudut gelapar. Kebetulan di sekitar lokasi Xiao Yan, cahaya petir berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, memasuki awan tebal dan gelap. Sesaat kemudian, kilau perak yang mencoloko tersebar ke bawah. Tak terhitung jumlah halilintar turun dari langit. Dengan cara yang padat, mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Sebuah petir terang perlahan melesat keluar dari tubuh tiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang menembak ke aral awan. Segera, cahaya petir padat di sekitarnya telah menjadi jauh lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Tangisan dingin dipenuhi dengan aura pembunuh di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar.